Baik, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Kemarin waktu bulan puasa, waktu bulan Ramadan, kita membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Sekarang kita mau membaca terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Ya, kita sering ya mendengar kata-kata ini, zakat fitrah, selama bulan Ramadan kemarin atau hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Sekarang kita baca dulu. Artinya apa? Zakat fitrah. Itu kan bukan bahasa Indonesia ya. Secara bahasa, zakat fitrah itu terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya membersihkan atau mensucikan. Sedangkan kata-kata fitrah itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Kejadian atau fisik atau badan. Nah, jadi kalau digabung artinya apa? Zakat fitrah berarti membersihkan fitrah, membersihkan badan kita atau membersihkan fisik kita. Nah, apa coba maksudnya? Tadi secara bahasa ya. Sekarang maksudnya apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Jadi artinya zakat fitrah itu adalah kita memberikan harta yang berupa apa? Makanan pokok. Diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Nah, berarti siapa yang membutuhkan? Kapan waktunya? Berapa besar jumlah yang harus diberikan itu? Ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu ya nanti ya. Zakat fitrah itu juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Kenapa kok disebut sebagai zakat jiwa? Karena zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Ya, setiap selesai mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Kenapa? Karena zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita atau membersihkan diri kita, ya. Setiap bulan Ramadan setelah mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar atau dalil diwajibkannya zakat fitrah? Yang pertama, ada di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini ayat yang mewajibkan zakat. Kemudian yang kedua, ada hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Nah, ini ya, ini hadis yang mendasari diwajibkannya zakat fitrah. Kemudian selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Apa saja ketentuannya? Ya.
Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena merupakan salah satu bagian dari perintah Allah yang juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya itu dibebankan kepada semua orang Islam. Nah, ini yang membedakan zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu semua orang Islam wajib membayar zakat, ya. Meskipun dia ini orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, anak kecil, anak yang baru lahir, ya, laki-laki, perempuan, semua orang yang beragama Islam itu wajib membayar zakat fitrah. Itu ya. Sekarang kita pelajari ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukumnya. Apa hukumnya? Nah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis tadi, ya sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam itu adalah wajib atau fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Wajib dikerjakan sendiri-sendiri. Semuanya wajib mengerjakan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian rukun zakat fitrah. Ada rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika seseorang membayar zakat fitrah. Yang pertama tentu harus niat. Ya, harus niat untuk zakat. Nah, nanti kalau nggak niat itu bukan termasuk zakat, tapi apa? Sodakoh biasa, sedekah biasa ya. Makanya kenapa harus membaca niat? Biar kewajiban kita membayar zakat itu menjadi gugur. Oh, saya sudah membayar zakat. Gitu ya, harus ada niatnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat. Muzaki namanya. Muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima zakat, namanya mustahik. Ya, mustahik, orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat, ada barangnya atau ada bendanya, makanan yang mau dizakatkan, makanan pokok yang mau dizakatkan tadi itu, ya. Rukun zakat fitrah ada 4. Niat, kemudian orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga orang yang menerima zakat, dan yang keempat barangnya atau makanan pokok yang mau dizakatkan. Kemudian selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi muzaki, bagi kita ya, kita yang mau membayar zakat. Itu kalau apa? Kalau yang pertama, di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, hari terakhir bulan Ramadan waktu maghrib, ya, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu maksudnya adalah di hari terakhir bulan Ramadan ketika waktu maghrib. Nah, itu adalah waktu kita harus segera mengeluarkan zakat fitrah. Karena kalau sampai besoknya, besok pagi, ya, sudah Idul Fitri, berarti sudah habis waktunya untuk membayar zakat. Nah, berarti kita nggak boleh sampai melebihi apa? Malam terakhir di bulan Ramadan tadi itu. Ya, jangan sampai nunggu besok pagi. Karena apa? Karena sudah habis waktunya untuk bayar zakat. Sudah terakhir itu waktu malam takbiran itu ya, malam Idul Fitri atau hari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu wajib membayar zakat. Dimulainya sejak kapan? Dimulainya sejak hari pertama bulan Ramadan. Jadi waktunya sangat panjang, 30 hari ya. Dimulainya sejak hari pertama bulan Ramadan, terakhir sampai malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, syarat wajib. Siapa yang membayar zakat punya makanan pokok lebih dari kebutuhannya di malam hari raya
dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Jadi orang miskin yang wajib membayar zakat itu dia harus punya beras yang lebih di rumahnya, ya. Bisa untuk makan dirinya sendiri dan bisa untuk makan anggota keluarganya. Ya, itu masih punya sisa. Nah, kalau dia benar-benar miskin banget sampai dia nggak punya apapun untuk dimakan, berarti dia nggak wajib, ya, dia nggak wajib membayar zakat. Karena nggak punya apa-apa di rumahnya, apa yang mau dibayar, ya. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya beras, dia nggak punya uang, sangat-sangat miskin sekali, berarti dia tidak wajib membayar zakat. Ya, syarat wajibnya apa? Memiliki makanan yang lebih, ya, sudah cukup untuk dimakan dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Nah, kalau ada sisa, ya, sebesar 3 kg beras ada sisa di rumahnya, maka itu yang harus dibayarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, niat. Nah, yang menjadi syarat wajib yaitu niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Jadi misalnya nih, Nazira sama adik kan wajib membayar zakat. Tapi kan Nazira masih kecil, ya, adik masih kecil, belum bisa cari uang sendiri kan. Nah, yang menanggung Nazira siapa? Abi. Berarti Abi yang wajib membayarkan zakatnya Nazira, ya. Abi beli beras 3 kilo, ya. 3 kilo buat Umi, 3 kilo buat Abi, 3 kilo buat Nazira, 3 kilo buat adik, ya. Jadi totalnya berapa? 3 kilo kali 4 orang. Abi harus beli beras 12 kilo, kemudian dibayarkan zakatnya, ya. Niatnya untuk siapa? Ini zakat untukku, ya, untuk Abi sendiri, untuk Umi, untuk Nazira, dan untuk adik, ya. Jadi niatnya begitu, ya. Diniatkan untuk anggota keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, besok kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang zakat. Hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini.